Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah, bapak-bapak, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berusaha untuk mempelajari agama kita yang mulia ini, dan kita senantiasa ingin belajar bersama untuk mendalami agama Islam ini. Karena dengan cara kita memahami agama kita yang mulia ini dan mempelajarinya serta mengamalkannya dalam keseharian kita, itu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan membuatnya paham dalam masalah agama. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Man salaka tariqan yasluku, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Maka dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan niat untuk mempelajari agama Islam ini dengan benar sehingga kita mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menghuni surganya kelak dan dijauhkan dari neraka yang berbahaya. Pada kesempatan kali ini kita senantiasa membahas buku berkaitan dengan rukun iman yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini buku ini sudah diterjemahkan dan kita telah sampai pada halaman 12 berkaitan dengan rukun Islam. Buku ini memang pada asalnya dia ingin membahas tentang rukun iman. Namun untuk pembukaannya dia menjelaskan tentang agama Islam ini dan penjelasan singkat berkaitan dengan rukun Islam. Maka kita dapati di sini ada rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Kata beliau, rukun Islam adalah merupakan dasar-dasar Islam di mana Islam dibangun di atasnya. Kita tahu secara bahasa Arab, rukun itu ar-ruknu itu zawiyatus syai', itu ujungnya sesuatu. Jadi kalau bangunan kita melihat ada pondasi-pondasi, tiang-tiang, itu namanya rukun. Sehingga bangunan ini menjadi kokoh. Nah, karena itu seseorang ketika membangun masjid, misalnya kita lihat sekarang membangun masjid, kita melihat mereka membangun pertama cakar ayamnya dahulu, itu sebagai pondasi. Nanti kemudian juga tiang-tiangnya, sehingga suatu bangunan akan menjadi kokoh. Demikian pula ketika kita membangun agama Islam ini, membangun diri kita ini di atas Islam, maka yang pertama kali kita bangun adalah rukunnya, yaitu rukun Islam ini, sehingga keislaman di diri kita ini akan menjadi sempurna. Rukun Islam ini juga jika seperti bangunan, maka di sana ada rukun-rukunnya, ada pondasi-pondasinya, tiang-tiangnya. Yaitu apa? Itu ada 5 ya, sebagaimana kita ketahui.
Hadisnya ini hadis yang sahih, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsah." Dalam riwayat lain ala khamsin. Ya. Ala an yuwahhadallah. Wa fi riwayah ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadhana wal hajju. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu 5 rukun, yaitu ya dalam riwayat lain 5 perkara. Ini yaitu apa? An yuwahhadallah. Itu Allah ditauhidkan, yani kita hanya beribadah kepada Allah saja. Itu rukun pertama. Di dalam riwayat lain, rukun pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kita bersaksi, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Dan bahwasanya Muhammad, itu Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, orang yang Allah utus untuk menyampaikan agama Islam ini. Ini rukun apa? Pertama. Yang kedua adalah mendirikan salat. Nanti akan dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'uz zakah, memberikan zakat atau membayar zakat. Kemudian berpuasa Ramadan, lalu menunaikan haji. Ini sebagaimana kita hafal ya. Pertama syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ini rukun Islam. Sekarang setelah kita mengetahui, kemudian dari riwayat ini dilanjutkan ya. Lalu ada seorang laki-laki, yakni ada seorang tabi'in atau sahabat, beliau berkata, menunaikan haji dan berpuasa Ramadan. Yakni dia menyangkal apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Bahwasanya runtutannya itu pertama menunaikan haji dulu baru puasa Ramadan. Lalu Ibnu Umar membenarkan, mengoreksi. Tidak, itu tidak benar. Yang tetapi berpuasa Ramadan kemudian baru menunaikan haji. Demikianlah yang saya dengar langsung dari Rasulullah SAW. Ini muttafaq alaih. Muttafaq alaih maksudnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disepakati. Kalau jalur hadis sama-sama diriwayatkan dari jalurnya Abdullah bin Umar. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Imam Bukhari juga Abdullah bin Umar. Ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, jadi jelas itu ya insyaallah. Jadi apa rukun Islam? Kalau kita ditanya rukun Islam apa aja, maka kita jawab apa? Pertama syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua adalah kita mendirikan salat. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Di riwayat lain sebagaimana diriwayatkan di kitab Arba'in An-Nawawiyah, haji bagi yang mampu. Wal hajj wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan rukun kelima adalah berhaji ke Masjidil Haram, menunaikan haji bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Baik. Sekarang akan dirinci apa maksud dari bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berada di sebelah kecuali Allah dan Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Syahadat, apa maksudnya syahadat? Pertama, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini keyakinan yang harus kita yakini bahwasanya segala sesuatu itu tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi kecuali Allah saja. Sehingga kita tidak membenarkan adanya orang-orang yang menyembah kepada matahari, menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang menyembah kepada api, ya orang-orang Majusi menyembah kepada api. Ada orang yang menyembah kepada
pohon-pohon atau sesembahan yang lain, itu semuanya tidak berhak disembah. Bahkan malaikat pun yang makhluk Allah yang paling besar, dia tidak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah Allah saja. Allah lah yang menciptakan makhluknya, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu makna kesaksian kita ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad itu Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau adalah dari kaum Quraisy, dari suku Quraisy. Beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Muhammad anaknya Abdullah dan anaknya cucunya Abdul Muttalib. Beliau betul-betul kita yakini bahwasanya beliau adalah hamba Allah. Beliau adalah hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah saja. Dan beliau juga Rasul Allah, utusan Allah yang Allah utus untuk membawa agama Islam ini, dengan diwahyukan kepadanya Al-Quran, dan beliau menjelaskan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mengenal syariat-syariat Islam ini dari perantara Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menjelaskan sehingga kita bisa mempelajari Islam ini pertama dari apa? Al-Quran, yang mana ini wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini bisa berupa perkataan beliau, perkataan Nabi Muhammad, perbuatan beliau, atau pembenaran beliau, yang mana ini merupakan syariat Islam. Yani Nabi Muhammad SAW tidaklah beliau berucap kecuali berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, persaksian ini adalah merupakan keyakinan yang pasti, yang harus kita yakini dengan pasti tanpa ada keraguan sama sekali. Kemudian diungkapkan dengan lisan, dengan syahadat ini, yakni kita bersaksi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa saya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini harus kita saksikan. Oleh karena itu syarat seseorang ketika mau masuk Islam, pertama dia harus bersyahadat. Adapun orang muslim yang dilahirkan dari orang tua yang muslim, maka tidak perlu syahadat lagi. Karena Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu dia lahir dalam keadaan fitrah, yaitu keadaan Islam. Oleh karena itu anak-anak yang lahir dari orang tua yang muslim, maka dia sudah Islam, tidak perlu syahadat lagi, mengulang syahadat tidak perlu, ya, karena sudah masuk Islam. Baik, itu kita meyakini dengan pasti, dan kita ungkapkan dengan lisan, dengan kepastian tersebut. Dalam hal itu seolah-olah ia merupakan sesuatu yang disaksikan. Yani persaksian, kalau kita bersaksi terhadap sesuatu, artinya kita betul-betul tahu apa yang kita saksikan itu, ya. Jadi termasuk dalam syahadat ini kita betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya, seolah-olah kita mengetahui dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan sebab syahadat ini dijadikan satu rukun, padahal yang dipersaksikan dalam syahadat tersebut adalah dua atau lebih dari satu, adalah, yani beliau ini ingin menjelaskan, kan tadi ya, rukun pertama Pak, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini kok jadikan satu? Kenapa? Apa rahasianya? Kok tidak dijadikan dua saja? Misalnya rukun pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua Muhammad Rasulullah. Namun kok jadikan satu rukun? Apa itu? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mencoba untuk menjelaskan apa rahasia kenapa dijadikan satu rukun. Beliau mengatakan boleh jadi sebab dijadikannya rukun syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dijadikan satu rukun itu bila jadi karena Rasulullah SAW adalah orang yang menyampaikan ajaran Allah Ta'ala, maka bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan Rasulnya, Rasul Allah, termasuk ke dalam kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Ketika kita meyakini bahwasanya
Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka di dalamnya juga mengandung bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi hanyalah Allah saja, maka Allah juga akan mengutus seorang manusia yang akan menjelaskan hakikat ibadah ini, menjelaskan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat Islam. Maka ketika Rasulullah, beliau sebagai orang yang menyampaikan agama ataupun ajaran dari Allah, maka termasuk juga dalam konsekuensi la ilaha illallah, gitu ya. Yang kedua, boleh jadi juga karena kedua syahadat ini merupakan dasar sah dan diterimanya amal. Yani amal tidak akan diterima, perbuatan soleh apapun tidak akan diterima kecuali dengan adanya syahadat ini. Kalau orang muslim, insya Allah amal solehnya akan diterima. Namun orang kafir yang tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka meskipun mereka beramal soleh banyak, maka tidak akan diterima. Meskipun mereka banyak sedekah, banyak berbuat baik, tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan besok kelak di hari kiamat akan diperlihatkan amalan mereka, kemudian Allah akan jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Ini terhapus semuanya. Dikarenakan apa? Karena mereka tidak masuk Islam, tidak bersaksi bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di mana amal tidak sah dan tidak diterima kecuali disertai dengan keikhlasan kepada Allah taala. Ini konsep syarat agar amal kita diterima ataupun tidak. Ini agar amal kita diterima, pertama adalah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan keikhlasan maka terwujudlah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terwujudlah syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita berharap untuk dijadikan amal kita diterima, maka kita harus memperhatikan dua aspek ini. Aspek pertama adalah segala amal kita, amal soleh kita, ibadah-ibadah kita, baik salat, zakat, puasa, haji, ataupun zikir-zikir, ataupun kita berinfak, sedekah, membangun masjid, ataupun membangun jalan-jalan, atau segala perbuatan yang lain, kita berbakti kepada orang tua, kita berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama kaum muslimin, ini kita ikhlaskan niatnya hanya mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar dimasukkan kita ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Ya, ini wujud keikhlasan kita itu adalah kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap dijauhkan dari api neraka. Jadi ini wujud keikhlasan. Sehingga ketika kita melaksanakan salat, jangan sampai kita niatkan salat ini untuk pamer, untuk agar dipuji sama manusia. Atau ketika kita membaca Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an dengan baik, jangan sampai membaca Al-Qur'an ini diniatkan untuk agar dipuji sama manusia, tapi niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, saya membaca Al-Qur'an, saya azan, saya salat, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Saya tidak pernah mengharapkan pujian dari manusia ataupun harapan-harapan dunia yang lainnya. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita, karena itu adalah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sehingga ketika kita ibadah, segala ibadah kita ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berharap mendapatkan surga, misalnya kita salat nih agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ini tidak mengurangi keikhlasan. Bahkan ini termasuk keikhlasan. Dan ini termasuk keikhlasan. Sama ketika kita misalnya kita menjauhi perbuatan zina. Kita tidak mau melihat hal-hal yang haram, melihat kepada aurat-aurat wanita karena khawatir kita masuk neraka ataupun kita disiksa dari neraka. Maka ini juga termasuk ikhlas. Dan ini akan menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka. Oleh karena itu, sifat
para nabi dan rasul yang mereka adalah orang-orang terbaik, manusia terbaik, mereka itu dalam ibadah, mereka pertama beribadah hanya kepada Allah. Kemudian mereka berharap dan takut. Jadi berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut dari azab Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mensifati hamba-hambanya dari kalangan para nabi dan rasul, Allah berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Mereka itu para orang-orang saleh dan para nabi dan rasul, mereka itulah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi sifatnya para nabi dan rasul, mereka dalam hal kebaikan berlomba-lomba, bersegera berbuat baik, tidak menunda-nunda, dan mereka senantiasa semangat dalam mempelajari, dalam berbuat kebaikan. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban, karena berharap. Itu apa? Berharap pahala dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahaban, dan karena takut kalau amalnya tidak diterima, takut kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar adalah orang ketika berharap surga dan takut dari neraka, maka ini termasuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan dan memotivasi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Banyak sekali ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril mu'minin," dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Itu apa? Orang-orang yang beriman mereka akan mendapatkan surga. Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan beritahulah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lihat, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di dalamnya, di bawahnya sungai-sungai. Ini surga-surga yang indah sekali. Yang apabila kita sebagai kaum muslimin beriman dengan iman yang sebenarnya, ikhlas ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga beramal saleh, berbuat perbuatan yang saleh, melaksanakan kewajiban yang sunnah-sunnah dan menjauhi kemaksiatan baik yang haram ataupun yang makruh, maka kita akan mendapatkan surga. Ya, ini motivasi, dan ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat menjelaskan tentang bentuk sifat-sifat surga, sehingga kita sebagai kaum muslimin termotivasi untuk beramal saleh, dan ini dibolehkan. Jadi poin yang pertama dalam beribadah dan beramal saleh, berbuat kebaikan, pertama kita harus ikhlas, mengikhlaskan, memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita kajian seperti ini, kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan kita menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada manusia, kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kedua, syarat diterimanya amal itu harus kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kita mengikuti petunjuk siapa? Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kita telah meyakini dan mengikrarkan bahwasanya Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah. Fungsinya apa? Fungsinya Nabi Muhammad SAW diutus itu untuk ditaati, agar kita mengikuti siapa? Beliau, mengikuti dalam ibadahnya, mengikuti dalam muamalahnya, dalam keseharian kita berusaha untuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus satu rasul pun kecuali agar dia ditaati dengan izin Allah. Yani tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya, yaitu para rasul, maka tujuan mereka diutus adalah agar ditaati sama manusia. Oleh karena itu ketika kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka kita mengikuti beliau.
sebagai panutan beliau, panutan bagi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskannya bagaimana agar kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa athi'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi agar kita mendapatkan rahmat Allah, kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan cara apa? Dengan cara kita mengikuti ajaran beliau. Kalau beliau memerintahkan, maka kita jalankan semampunya. Kalau beliau melarang, maka kita jauhi larangannya. Ya, demikian seterusnya ya. Termasuk dalam ibadah. Misalnya dalam tata cara salat. Jadi kita lihat sekarang di salat misalnya. Salat, dalam tata cara salat. Bagaimana kita melaksanakan salat? Apakah kita sembarangan? Kita yang penting salat aja. Atau kita mengikuti Rasulullah SAW. Tentunya kita apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau adalah utusan Allah. Dan beliaulah yang membawa syariat Islam ini. Yang mengajarkan salat adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, meskipun kita tidak mendapati Nabi Muhammad SAW langsung, namun kita bisa mendapati hadis-hadisnya. Mendapati perkataan-perkataan beliau yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis, baik Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi ataupun yang lainnya. Atau buku-buku fikih yang telah ditulis oleh para ulama. Maka kita misalnya dalam salat kita berusaha untuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah salat ya. Tata cara salat beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Ketika beliau menyampaikan ini di hadapan para sahabat, dan sahabat mereka langsung menyaksikan bagaimana tata cara Rasulullah SAW. Sehingga suatu saat Nabi Muhammad SAW beliau berdiri di atas mimbar untuk sholat. Jadi dalam rangka mengajari para sahabat, beliau mimbarnya bukan seperti ini ya. Mimbarnya itu 3 tingkatan itu yang seperti apa? Ya seperti apa? Tangga, seperti tangga di tinggi. Nah, makanya ketika beliau duduk di atasnya, berdiri di atasnya kelihatan sama sahabatnya. Sehingga beliau suatu saat sholat di atas mimbar. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengajari para sahabat bagaimana tata cara sholat beliau. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, dalam sholat kita juga harus mengikuti ajaran beliau. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sholat. Dengan cara kita, zaman sekarang ya kita mempelajari hadis-hadisnya. Buku-buku para ulama sudah menulis misalnya bab tentang sholat. Oh, tata sholatnya seperti ini. Doa-doanya seperti ini. Kemudian habis sholat apa misalnya zikir-zikirnya, zikirnya modelnya seperti ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dengan itu kita akan diterima. Kalau itu yang tadi syarat ya, syaratnya harus 2. Pertama ikhlas, kemudian sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang misalnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian namun apa atau ibadah yang dia lakukan ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apakah diterima? Jawabannya apa? Tidak diterima. Karena harus sesuai, harus 2 ini harus ada. Pertama ikhlas, harus sesuai dengan, dan yang kedua adalah harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada salah satunya, misalnya dia betul-betul salatnya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun dia tidak ikhlas, dia riya, dia pengen dipuji sama orang, atau dia sholat karena terpaksa misalnya, maka dia tidak mendapatkan pahala, hangus, tidak diterima amalnya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan ibadah kita. Pertama adalah keikhlasan kita, memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam ibadah-ibadah kita dan amal-amal kita ataupun kehidupan sehari kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, dan senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka ketika kita berharap untuk bisa bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berharap mendapatkan kebaikan di
hari akhir nanti, maka hendaklah kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan tentunya agar kita bisa melaksanakan hal itu semua, tentunya dengan kita belajar, dengan kita mempelajari agama ini, baik dengan membaca ataupun menghadiri kajian-kajian ataupun dengan bertanya kepada orang-orang yang telah belajar agama. Kemudian saya berkata, dan di antara buah syahadat yang agung adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan diri kepada para makhluk dan dari sikap mengikuti kepada selain Rasul. Jadi di antara buah yang agung dari syahadat ini adalah kita membebaskan diri kita, hati kita dan jiwa kita dari penghambaan kepada makhluk, dari menyembah kepada makhluk, jadi bergantung kepada makhluk, dari berharap kepada makhluk. Namun yang benar adalah ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka satu-satunya yang berhak disembah kita adalah Allah saja. Kita hanya beribadah kepada Allah saja, kita berharap kepada Allah saja, kita bergantung dan menggantungkan segala keinginan kita dan permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga membebaskan jiwa dan hati dari sikap mengikuti kepada selain Rasulullah. Dalam hal ibadah, dalam hal agama ini yang berhak kita ikuti satu-satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang senantiasa diajarkan oleh para ulama dari dahulu, baik para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ulama-ulama sekarang, mereka senantiasa menyampaikan kepada umat bahwasanya hendaklah kalian mengikuti Rasulullah, karena agama ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang membawa syariat Islam ini, sehingga tidak ada yang berhak diikuti kecuali yang mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga oleh karena itu kita dapati Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam permasalahan apabila ada pendapat Imam Syafi'i, pendapat ulama itu bertentangan dengan pendapatnya Rasulullah SAW, maka buang pendapatku. Maka buang pendapatku dan ambillah hadis Rasulullah SAW. Ini sebagai adab ya. Dalam misalnya kalau kita membahas masalah fikih, membahas masalah agama, kalau ada pertentangan, misalnya Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, sementara Rasulullah mengatakan seperti ini. Kata Imam Syafi'i, kalau pendapatku menyelesaikan sunnah Rasulullah, maka ambil sunnah ajaran Rasulullah, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan buanglah perkataanku. Begitu juga Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kullun yukhadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr, yakni Rasulullah. Semua orang itu berhak diterima dan ditolak perkataannya kecuali pemilik kuburan ini. Nah, waktu itu Imam Malik ini posisinya di Madinah, di Masjid Nabawi, kemudian menunjuk kepada kuburannya Nabi Muhammad SAW. Jadi semua perkataan manusia itu bisa kita terima dan bisa kita tolak kecuali perkataannya Rasulullah SAW. Karena satu-satunya yang berhak diikuti adalah Rasulullah SAW. Imam Ahmad juga seperti itu, Imam Abu Hanifah dan semua ulama mengatakan seperti itu. Karena memang itulah yang diperintahkan ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulang dalam Al-Qur'an. Athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada selain Allah dan Rasulnya, maka itu ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya itu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa memerintahkan kita untuk taat kepada para pemimpin, pemerintah ataupun para ulama, ulil amr. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri itu bisa pemerintah, bisa juga para ulama. Ya, di sini kita cermati ketaatan kepada ulil amri, pemerintah, dan
para ulama itu sesuai dengan ketaatan kepada atau berkaitan dengan ketaatan atau tergantung kepada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kalau misalnya ada pemimpin atau penguasa, dia memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu. Misalnya dia memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Semua warga Jakarta misalnya wajib untuk melaksanakan sholat gerhana bulan misalnya. Maka kita taati. Karena apa? Karena ketaatan ini berkaitan dengan dan sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang sholat gerhana itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya ketika kelihatan gerhana. Sebagai contoh misalnya, pemerintah memerintahkan kita untuk mentaati lalu lintas, maka kita taat. Karena ketaatan ini tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Namun ketika pemerintah misalnya atau ada ulama yang menfatwakan, yang mengatakan satu pendapat yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, ajaran Allah dan Rasulnya, maka kita tidak menerimanya. Sebagai contoh, ada misalnya pemerintah mengatakan wanita tidak boleh memakai kerudung misalnya. Apakah kita taat? Tentunya kita tidak akan taat, karena ini menyelisihi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita harus mengutamakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika pemerintah ataupun ulama, kalau misalnya ada ulama atau ada ustaz yang dia membolehkan atau mengatakan bahwa kerudung itu tidak disyariatkan atau wanita tidak boleh memakai kerudung, maka kita tidak boleh taat. Kita tolak perkataan ini dan kita ambil sabda Rasulullah SAW dan ayat Al-Quran. Karena yang berhak ditaati adalah Allah dan Rasulnya. Adapun selainnya, maka ketaatan kepada mereka bergantung kepada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sama seperti misalnya seorang istri dan suami. Seorang istri wajib taat kepada siapa? Suami. Misalnya suami memerintahkan istrinya untuk membeli narkoba agar dimakan sama suaminya. Boleh enggak istrinya taat? Boleh, betul enggak? Enggak boleh, tentunya enggak boleh karena narkoba itu haram. Maka di sini tidak ada ketaatan. Namun ketika seorang suami memerintahkan istrinya untuk tolong belikan saya sayuran misalnya, atau tolong masakkan saya nasi goreng, maka istri juga harus taat. Itu ketaatan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena demikian ya. Itu sekian dari yang kita bisa sampaikan, yaitu berkaitan dengan apa saja rukun-rukun Islam, kemudian rincian yang lebih dalam berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memperdalam pengetahuan kita terhadap agama kita dan menjadikan kita lebih untuk semangat lagi dalam bertakwa dan melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang bertanya? Silakan. Tapi dua-duanya sama kuat dan kemungkinan ada salah satu yang salah. Gimana posisi pengikutnya? Kalau yang mengikuti pendapat ulama. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat ulama misalnya, sama-sama pakai dalil. Saya sebagai contoh misalnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya apa misalnya dalam masalah jamak salat, jamak salat saya Imam Syafi'i beliau membolehkan menjamak salat dalam keadaan safar dan ketika hujan dan ketika sakit misalnya. Kalau ada uzur maka diboleh jamak.
Namun Imam Malik beliau hanya membolehkan jamak ketika hujan, sakit ataupun ada uzur, hanya menjamak maghrib sama isya. Sama-sama pakai dalil memang. Namun kalau Imam Syafi'i mutlak bisa maghrib dan isya, begitu juga zuhur dan asar. Namun Imam Malik hanya mengatakan maghrib dan isya saja. Adapun zuhur dan asar tidak boleh. Seperti ini misalnya. Maka kita sebagai yang mengetahui perselisihan seperti ini, kita lihat dalilnya. Misalnya dalilnya Imam Syafi'i ternyata lebih kuat, maka kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i seperti itu. Kalau kita mampu untuk membedakan ya. Kalau sama-sama kuat, Allah. Kalau sama-sama kuat, ambil yang menurut antum lebih kuat. Karena jarang sekali yang bisa seperti itu. Biasanya satu pendapat lebih kuat. Iya. Iya, itu juga termasuk yang kuat. Sama-sama kuat. Maka antum ambil yang lebih antum yakin. Allah. Dalam masalah itu, saya lebih condong kepada bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Karena apa? Nah, dijelaskan sama beberapa ustaz. Itu pertama memang ya. Ya. Pertama Rasulullah SAW mengatakan la salat. Waktu itu Rasulullah SAW lagi sholat. Kemudian ada sahabat yang mengulangi di belakangnya. Jadi ada ketika Rasulullah lagi imamin, sahabat ada yang mengucapkan dengan jahar, yang membaca juga. Rasulullah terganggu. Setelah terganggu, Rasulullah setelah sholat, siapa tadi yang membaca sehingga mengganggu sholat saya? Akhirnya Rasulullah, jangan lakukan itu kecuali Al-Fatihah saja. Kecuali apa? Al-Fatihah saja. Setelah itu boleh hanya Al-Fatihah saja. Kemudian di kesempatan lain setelah itu Rasulullah SAW terganggu juga dengan bacaan tadi, dengan bacaan yang Al-Fatihah saja. Akhirnya Rasulullah melarang hal itu. Maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah bacaan imam itu sudah bacaannya makmum, sehingga seorang makmum cukup mendengarkan saja. Dan itu yang sesuai dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah kamu dan dengarkanlah. Maka ketika imam sudah membaca, maka tidak perlu kita membaca. Dan itu yang lebih kuat. Mulana. Gitu ya. Ada lagi? Baik, barangkali kita cukup sekian. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.